Pintu perunggu besar itu didorong terbuka sedikit oleh Fang Lin. Cahaya yang menyilaukan menyembul dari celah pintu dan menyinari Fang Lin, membuat Fang Lin merasa rileks secara fisik dan mental, seolah-olah pada saat ini, Fang Lin terlahir kembali sepenuhnya. Pada saat ini, gerbang perunggu besar itu tiba-tiba menghasilkan kekuatan lagi dan mencoba untuk menutup. Bagaimana Fang Lin bisa mendekat? Sangat sulit untuk mendorongnya hingga terbuka celah. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorongnya terbuka sepenuhnya dan melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah, bukankah akan sia-sia usahanya? Kekuatan obat suci terus mengalir ke tubuh Fang Lin, menjadi sumber kekuatan Fang Lin. Pintu perunggu besar itu ingin menutup lagi, tetapi Fang Lin tidak mengizinkannya. Dia menekan tangannya erat-erat pada pintu, yang menyebabkan celah itu terus melebar. Pada saat ini, semua makhluk menakutkan dari 9 negara dan 7 lautan memandang ke arah yang sama. Sang Ibel Suci yang berdiri di samping Fang Lin juga memperlihatkan ekspresi keheranan di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari Fang Lin. Titik titik titik. Titik titik titik. Anak ini benar-benar akan memulai jalan menuju supremasi. Sang Ibel Suci berseru kagum. Bahkan dia pernah menyentuh ambang batas level ke-10 elemen tanah, namun akhirnya tidak mampu melangkah masuk. Dan sekarang, di depan matanya, seorang pemuda hendak melangkah ke dunia yang belum pernah dimasukinya sebelumnya. Suasana hati Sang Ibel Suci saat ini terasa lega sekaligus rumit, dengan sedikit kebingungan. Cahaya dari bunga 7 warna itu sangat terang. Sekalipun Anda berdiri di pinggiran gunung binatang, Anda masih dapat melihat cahaya warna-warni yang naik ke langit. Pada saat ini, di pinggiran gunung binatang, banyak prajurit mendongak ke arah cahaya. Apakah ada harta karun yang tak terbayangkan yang keluar? Mungkin obat suci telah lahir. Mengapa cahaya ini sedikit mirip dengan bunga abadi 7 roh? Banyak orang membicarakannya, ada yang merasa takjub, dan ada pula yang ingin tahu seperti apa. Zhou Yishui, Mei Yingsui dan orang jenius lainnya juga melihatnya. Mereka terkejut dan mendesah diam-diam. Meskipun mereka semua ingin melihat apa cahaya 7 warna yang naik ke langit, itu adalah kedalaman gunung binatang, di mana terdapat banyak monster transformasi 4 dan raja monster yang sangat menakutkan. Kalau saja mereka tidak dilindungi oleh orang kuat di alam Venaroh, mereka tidak akan berani melangkah ke kedalaman gunung binatang. Di luar gunung binatang, di kota penekan Ibel yang sama megahnya dengan binatang raksasa, orang-orang kuat dari seluruh negeri Suan melihat cahaya warna-warni melesat ke langit dari kedalaman gunung binatang. Semua orang berseru karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti itu muncul di gunung binatang. Jelaslah ada sesuatu yang terjadi di dalam. Raja penekan Ibel berdiri di tembok kota, menatap gunung binatang buas dengan kerutan di wajahnya. Dia telah memimpin kota penekan Ibel selama bertahun-tahun dan bahkan telah beberapa kali masuk jauh ke dalam gunung binatang, jadi sekilas dia bisa tahu bahwa tempat munculnya cahaya itu adalah tempat berkumpulnya banyak Raja Ibel di gunung binatang. Ada daerah terlarang yang bahkan dia tidak berani mendekatinya. Begitu dia mendekat, dia akan langsung diserang oleh Raja Ibel. Kecuali dia adalah orang kuat di atas alam Venaroh, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Raja penindas Ibel telah melihat tempat itu dari jauh beberapa kali sebelumnya, dan terlepas dari aura Ibel yang menakutkan, tidak ada yang aneh. Namun hari ini, ada cahaya berwarna-warni yang muncul ke langit, sungguh aneh. Pada saat itu, Raja penindas Ibel memegang harta karun di tangannya, melayang ke langit, dan langsung menuju ke kedalaman untuk dijelajahi. Meskipun Raja penindas Ibel tidak mampu mengalahkan Raja Ibel dengan kekuatannya, ia mampu melarikan diri bahkan jika ia ditemukan oleh Raja Ibel berkat harta karun di tangannya. Namun, saat Raja Penekan Ibel hendak memasuki gunung binatang, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan memantulkan Raja Penekan Ibel keluar. Ekspresi Raja Penekan Ibel berubah, matanya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Dia telah keluar masuk gunung binatang berkali-kali, tetapi tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Pada saat ini, Sang Suci Ibel yang berdiri di puncak gunung melirik ke arah Raja Ibel, wajahnya penuh dengan penghinaan. Fang Lin berada pada tahap terobosan kritis dan tidak dapat menoleransi gangguan apapun pada saat ini. Sang Santo Ibloh yang mengambil tindakan dan mencegah Raja Ibel masuk. Belum lagi Raja Penindas Ibel, bahkan jika semua penguasa negeri Suan datang, mereka tidak akan bisa memasuki gunung binatang saat ini. Saya harap anak ini bisa berhasil, kata Sang Ibel Suci, dan tiba-tiba matanya terfokus. Pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari tas 9 istana milik Fang Lin, melayang di depan orang suci Ibel, dengan aura pembasmi yang melonjak, seolah-olah dia tengah waspada terhadap sesuatu. Orang suci Ibel itu tampaknya juga merasakan sesuatu. Dia menatap ke langit dan mencibir, apakah kamu hampir menyadari kehadiranku? Pedang merah darah itu berdengung, ingin terbang ke langit untuk membasmi keberadaan terlarang yang tak tersentuh.
Sang Ibel Suci memegang pedang berwarna merah darah dan memberitahunya agar tidak bersikap impulsif. Pedang berwarna merah darah itu hanya akan tampak jinak saat dipegang oleh Demon Saint. Ledakan. Di depan gerbang perunggu besar, Fang Lin sepenuhnya diselimuti cahaya, dan kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh mengalir ke tubuh Fang Lin dalam sekejap. Pada saat ini, 2 sayap 7 warna tiba-tiba muncul di belakang Fang Lin, dan auranya meningkat beberapa kali lipat. Membuka. Fang Lin meraung, matanya hampir meledak, dan mata spiritual di antara alisnya terbuka, juga memancarkan cahaya terkuat. Pintu perunggu besar itu perlahan didorong terbuka oleh Fang Lin. Pada saat yang sama, tubuh Fang Lin menjadi sangat transparan, dan dia bisa melihat matahari, bulan, bintang, langit dan bumi, dan segala sesuatu yang mengalir melalui tubuh Fang Lin. Selesai. Sang Suci Ibel sangat gembira dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tas istana 9 milik Fang Lin. Dia tidak bisa lagi muncul di dunia, kalau tidak, dia akan ditemukan oleh keberadaan terlarang yang tak terkatakan dalam kegelapan, yang akan menyerangnya dengan pukulan yang dahsyat dan memusnahkan Demon Saint sepenuhnya. Sang Suci Ibel merasa puas melihat Fang Lin melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya akan terjadi secara alami dan Sang Ibel Suci tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Gerbang perunggu raksasa itu terbuka lebar, dan Fang Lin diselimuti oleh seberkas cahaya, sementara sisa-sisa jiwa yang tertinggal di luar gerbang perunggu raksasa itu mengeluarkan sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Melihat pintu ini terbuka adalah terwujudnya keinginanku. Terbuka, akhirnya terbuka, saatnya aku menutup mataku dengan tenang. Ternyata pintu ini benar-benar bisa dibuka. Penantianku selama bertahun-tahun ini sepadan. Cahaya dari dalam gerbang perunggu raksasa bersinar keluar, dan sisa-sisa pikiran yang tidak mampu memasuki gerbang perunggu raksasa kini mulai perlahan menghilang di bawah penerangan cahaya, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan api. Masing-masing dari mereka berubah menjadi sosok manusia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda, tetapi pada saat ini mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mampu melihat pintu perunggu besar terbuka, obsesi mereka telah teratasi, sehingga pikiran-pikiran sisa itu tidak akan ada lagi, dan debu akan kembali menjadi debu. Terima kasih banyak, sahabat muda. Sosok-sosok itu perlahan menghilang, dan semuanya membungkuk pada Fang Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Fang Lin bermandikan cahaya dan juga tersenyum. Sangat nyaman, Fang Lin berkata dari lubuk hatinya. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya, seolah-olah kekuatan tak terbatas sedang mengalir ke dalam tubuhnya, dan semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka pada saat ini. Fang Lin dapat merasakan bahwa cahaya ini sedang membaptisnya, dan baik jiwa maupun raganya telah menerima kemajuan yang luar biasa. Peningkatan ini dapat dirasakan secara pribadi. Meskipun dia belum menembus Tian Yuan, kekuatannya terus meningkat. Ini adalah tingkat ke-10 dari elemen tanah. Setelah menembus batas di Yuan, kekuatan seseorang akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun tidak mencapai Tian Yuan, seseorang akan lebih kuat dari Tian Yuan. Ketika cahaya berangsur-angsur mengalir ke tubuh Fang Lin dan berangsur-angsur menghilang, Fang Lin menjadi tenang dan melihat ke dalam pintu perunggu besar. Namun, sepertinya ada sesuatu di dalam yang menghalangi pandangan Fang Lin, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam pintu itu. Pada saat itu, Fang Lin menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit antisipasi di wajahnya, dan perlahan melangkah ke gerbang perunggu besar. Saat dia melangkah ke gerbang raksasa, Fang Lin merasakan kepalanya berdengung. Adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya, tetapi tidak satu pun dari semuanya dapat dilihat dengan jelas oleh Fang Lin. Segalanya menjadi kabur. Matahari, bulan, bintang, gunung dan sungai, segala jenis kehidupan, singkatnya, semuanya muncul di depan mata Fang Lin. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua pemandangan rumit ini lenyap, dan Fang Lin mendapati dirinya berdiri di tempat yang kabur, dengan bintang-bintang melayang di sekitarnya, seolah-olah dia sedang berdiri di langit malam yang berbintang. Perasaan ini sungguh luar biasa. Anda berada di atas langit berbintang, dengan bintang-bintang, terang atau redup, di bawah kaki Anda. Mereka tampak dalam jangkauan, namun tampak jauh bagaikan cakrawala. Fang Lin cukup bersemangat. Inikah dunia di balik gerbang perunggu raksasa? Di manakah tempat ini? Tiba-tiba, Fang Lin mendongak ke depan dan melihat sebuah sosok. Sosoknya tinggi dan agung, lelaki kekar, berterbuka dada, dengan kulit harimau melilit pinggangnya. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ia membengkokkan busurnya dan melepaskan anak panah, seakan-akan ingin menembak jatuh bintang-bintang di sekitarnya. Akan tetapi, lelaki kekar itu tidak bergerak sedikit pun, tetap mempertahankan postur membungkukkan busur dan melepaskan anak panah, seolah-olah semuanya membeku. Berbalik lagi, Fang Lin melihat orang lain. Itu adalah seorang laki-laki yang mukanya tidak dapat dilihat dengan jelas.
Dia mengenakan topi bambu di kepalanya dan jubah panjang dengan tulisan aksara Cina kuno di atasnya. Dia tampak tenang dan misterius. Di tangan pria ini terdapat senjata yang bentuknya unik, yakni seperti pedang, juga seperti penggaris, dan seluruhnya berwarna tinta. Pria itu berdiri di sana, menatap sedikit ke atas, seolah menatap langit di kejauhan. Tepat saat Fang Lin dikejutkan oleh kedua sosok itu, Fang Lin tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat sosok yang paling mengejutkannya dan dia tertegun saat itu juga. Ayah, gumam Fang Lin. Sosok itu berdiri jauh dari Fang Lin, dengan senyuman di wajahnya dan tatapan mata yang lembut, dan sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi senyum seperti ini adalah senyum yang sangat familiar bagi Fang Lin. Orang ini adalah ayah Fang Lin di kehidupan sebelumnya, Master Bela Diri Fang Qingye. Baik penampilan maupun temperamennya sama persis dengan ayahnya yang diingatnya. Meskipun ayah Fang Lin adalah seorang panglima perang, ia adalah orang yang sangat lembut dan tidak memiliki sifat tirani seperti panglima perang yang menguasai dunia. Meskipun dia mempunyai beberapa tebakan, ketika Fang Lin benar-benar melihat sosok ayahnya Fang Qingye, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan ingin berjalan mendekat. Tetapi Fang Lin menemukan bahwa tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, dia tidak dapat lebih dekat dengan ayahnya. Tampaknya ada semacam aturan di sini. Dia dapat melihatnya dengan matanya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Fang Lin berhenti dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dia hanya memperhatikan ayahnya dalam diam. Fang Lin mengenali ketiga sosok yang muncul satu demi satu. Itu adalah era ketika Fang Lin belum meninggal. Ada 3 Martial Lord di dunia pada saat itu. Selain ayahnya Fang Qingye, 2 lainnya adalah Martial Lord Hou Yi dan Martial Lord Mo Souhei. 3 jagoan bela diri semuanya telah memasuki alam Yuan Bumi tingkat ke-10. Sebelum mereka menjadi benar-benar terkenal, mereka telah menjadi guru muda yang hebat. Pada saat ini, Fang Lin secara bertahap memahami bahwa siapapun yang telah melangkah ke tingkat ke-10 alam elemen bumi akan meninggalkan jejaknya di gerbang perunggu besar ini. Tidak hanya itu, Fang Lin juga merasa bahwa tempat aneh ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan, yang dapat diserap olehnya. Pada saat itu, Fang Lin duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan besar ini. Di dunia luar, tubuh Fang Lin mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika tubuh Fang Lin sebelum terobosan bagaikan sepotong batu giok yang belum dipoles dengan potensi tak terbatas, maka sekarang, tubuh Fang Lin telah menjadi sepotong batu giok yang indah. Kekuatan obat bunga abadi 7 roh tidak sepenuhnya diserap oleh Fang Lin. Kekuatan obatnya terlalu besar dan bukan sesuatu yang bisa disempurnakan Fang Lin dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan obat tersimpan dalam tubuh Fang Lin, membuat tubuh Fang Lin semakin kuat. Tidak hanya tubuh fisiknya, tetapi juga mata spiritual Fang Lin dipelihara oleh kekuatan obat dari 7 bunga abadi roh, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan mata spiritualnya. Meskipun belum maju ke mata surgawi, ia sudah sangat dekat. Mungkin jika diberi waktu, jika mata spiritual terus dipelihara oleh kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh, ia akan mampu menjadi mata ketiga yang sejati. Peningkatan terbesar ada pada kekuatan internal Fang Lin. Pada tingkat ke-10 elemen tanah, energi internal Fang Lin lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum terobosan, dan kecepatan pemulihannya juga jauh lebih cepat daripada sebelumnya. 2 dari 72 meridian dalam tubuh dibuka kembali. Bersama dengan 2 yang telah dibuka sebelumnya, Fang Lin telah membuka 4 dari 72 meridian. Sebelum memasuki alam Tianyuan, dia telah membuka 4 dari 72 meridian. Ini di luar akal sehat dan sungguh mengherankan. Semakin cepat 72 meridian dibuka, semakin besar manfaatnya untuk menerobos ranah urat spiritual. Tentu saja, Fang Lin masih sangat jauh dari terobosan ke ranah urat spiritual. Dia baru saja melangkah ke tingkat ke-10 Yuan Bumi. Dia perlu merasakan alam ini dengan baik sebelum menerobos ke surga Yuan. Untuk setiap bidang, seseorang harus meletakkan fondasi yang kokoh dan mengakumulasi secara terus-menerus. Ini adalah jalur kultivasi yang paling kokoh. Di langit berbintang yang luas, Fang Lin menyerap kekuatan besar di sekitarnya. Kekuatan ini mengalir ke tubuhnya, tetapi tampaknya tidak membawa perubahan nyata apapun pada Fang Lin. Tetapi Fang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini tidak memengaruhi wilayah atau kekuatannya. Sebaliknya, hal itu memengaruhi umur dan vitalitas. Sederhananya, kekuatan ini adalah vitalitas langit dan bumi yang dituangkan ke dalam tubuh Fang Lin, sangat meningkatkan umur Fang Lin dan membuat vitalitasnya lebih kuat. Bahkan jika Fang Lin menderita cedera fatal, dia akan mampu pulih perlahan dengan kekuatan ini dan tidak akan mati. Pada saat ini, Fang Lin membuka matanya dan melihat lebih jauh, di mana dia melihat 2 sosok lagi. Fang Lin tidak memperhatikan kedua sosok itu sebelumnya. Baru setelah dia menyerap kekuatan besar di sini, dia merasakan keberadaan kedua sosok itu. 2 sosok macam apakah itu?
Yang satu sedikit lebih dekat, berdiri di atas langit berbintang. Nampaknya ia adalah seorang lelaki tua dengan badan bungkuk dan rambut kelabu. Fang Lin sedikit terkejut. Baik ayahnya, Hou Yiwu Zun maupun Mo Shou Heiwu Zun, mereka semua paling-paling tampak setengah baya, namun sebenarnya ada seorang lelaki tua di sini. Apa artinya ini? Ini berarti orang ini memasuki tingkat ke-10 elemen tanah hanya setelah dia tua, yang mana sangat aneh. Terlebih lagi, dilihat dari gaya pakaian lelaki tua itu, ia tampaknya berasal dari era yang lebih tua lagi. Fang Lin sedikit linglung. Orang tua ini mungkin berasal dari era yang lebih tua daripada era di mana Fang Lin hidup di kehidupan sebelumnya. Ketika dia berada di Istana Danseng di kehidupan sebelumnya, Fang Lin telah membaca banyak buku kuno. Era yang bahkan lebih kuno itu adalah era yang sangat gelap. Binatang-binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dunia, dan manusia hanyalah semut-semut lemah yang diperlakukan sebagai makanan oleh binatang-binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian secara bertahap muncul orang-orang yang paling kuat di antara umat manusia, melanda sepanjang zaman dan membantai semua binatang raksasa yang sama menakutkannya dengan para dewa. Baru pada saat itulah umat manusia membawa datangnya cahaya. Akan tetapi, buku-buku kuno hanya mencatat secara singkat beberapa hal yang terjadi pada abad ke-8, dan tidak ada catatan terperinci tentang zaman kuno tersebut, seolah-olah seseorang telah menghapus sesuatu. Dan lelaki tua ini kemungkinan besar adalah salah satu orang paling berkuasa yang lahir di era itu. Fang Lin menaruh hormat kepada orang-orang seperti itu, karena meskipun dia tidak mengalami zaman kegelapan itu, dia dapat membayangkan betapa menyedihkannya saat dia memikirkan umat manusia yang direduksi menjadi makanan. Di era itu, siapapun bisa menjadi yang terkuat, ribuan kali lebih kuat dari para jenius dari kekuatan dahsyat yang menikmati banyak sumber daya dan mendapat bimbingan guru-guru terkenal. Dan semakin jauh, Fang Lin harus menyipitkan matanya untuk melihat sosok terakhir dengan jelas. Jika sosok lelaki tua itu memberi Fang Lin perasaan kagum dan terkejut, maka sosok terakhir ini memberi Fang Lin perasaan misterius. Sosok itu tidak tinggi atau kekar. Dia berpakaian putih, dengan rambut hitam panjang terurai. Dia membelakangi Fang Lin, dan tampak seolah-olah dia juga menghadapi seluruh dunia. Dia tidak dapat melihat wajahnya, apalagi apakah dia tua atau muda. Setelah mengamatinya beberapa saat, Fang Lin bahkan mendapati bahwa sosok itu agak kabur. Fang Lin diam-diam terpesona. Perasaan yang diberikan figur ini kepadanya sangatlah istimewa, benar-benar berbeda dengan figur-figur lain di sini. Seolah-olah semua bintang di langit berputar mengelilinginya. Ketika Fang Lin ingin melihat lebih dekat, sosok yang membelakangi kerumunan itu benar-benar bergerak. Benar saja, Fang Lin melihat dengan jelas bahwa sosok itu memang bergerak, seolah ingin melihat ke belakang. Fang Lin terkejut. Mungkinkah sosok ini masih mempunyai kemauan? Bukankah ini terlalu menakutkan? Sosok yang lain hanya jejak bayangan tanpa kemauan apapun, tetapi sosok ini benar-benar dapat bergerak. Fang Lin menjadi semakin waspada. Hanya dewa yang tahu benda apa itu. Jika itu akan menyakitinya, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Akan tetapi, sosok itu hanya bergerak sedikit saja dan tidak bergerak lagi, sehingga membuat Fang Lin bertanya-tanya apakah ia sedang mengalami ilusi atau sedang silau. Tetapi apapun yang terjadi, Fang Lin tetap merasa bahwa sosok itu sangat istimewa, lebih istimewa daripada sosok manapun di sini. Mungkin, seiring bertambahnya kekuatan Fang Lin, dia akhirnya akan tahu siapa yang meninggalkan sosok itu, tetapi tidak sekarang, karena dia masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Tanpa memperhatikan lagi sosok yang membelakangi langit itu, Fang Lin melirik sebentar ke arah ayahnya, Fang Qingye, kemudian sosok itu perlahan menghilang. Fang Lin telah melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah. Dia juga telah melihat dunia di dalam gerbang perunggu raksasa. Kekuatan tempat ini juga telah diserap oleh Fang Lin. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika sosok Fang Lin menghilang sepenuhnya, sosok milik Fang Lin muncul di sini. Fang Lin terlihat mengenakan jubah alkemis paling kuno, dengan ribuan api mengelilinginya. Di depannya terdapat tungku alkimia yang telah lapuk, yang darinya ribuan kaki cahaya terang bermekaran. Inilah figur yang ditinggalkan Fang Lin, yang memuat adegan Fang Lin yang paling representatif. Dia adalah seorang Danzun di kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang dia telah kehilangan kultivasinya, jiwanya masih seorang Danzun. Oleh karena itu, dunia di dalam gerbang perunggu besar ini telah menanamkan jiwa Danzun milik Fang Lin, berubah wujud menjadi suatu sosok, dan terpelihara di sini selamanya. Tepat ketika sosok Fang Lin baru saja terbentuk, sosok berbaju putih yang membelakangi langit dan bumi benar-benar menoleh ke belakang. Keinginan Fang Lin kembali ke tubuhnya, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dua cahaya keemasan terang memancar dari matanya, seakan-akan dapat melihat dunia. Setelah merasakan situasi di dalam tubuhnya,
Fang Lin memiliki ekspresi kegembiraan yang sulit disembunyikan di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan raungan panjang. Namun dia masih menahan diri. Lagi pula, disinilah para Raja Ibel berkumpul. Meskipun mereka tidak akan melakukan apapun kepadanya demi Sang Suci Ibel, namun memang tidak baik berteriak di sini. Fang Lin berdiri, tetapi tidak melihat Demon Sein. Kamu berhasil. Suara Sang Ibel Suci terdengar dari tas 9 istana. Fang Lin segera berkata terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Meski begitu, Fang Lin masih agak waspada terhadap monster tua ini. Bagaimanapun, kekuatan orang ini tidak terduga, dan dewa tahu apa yang sedang direncanakannya. Kemungkinan besar dia mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Sebenarnya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak punya pilihan lain sekarang. Kata Sang Ibel Suci dengan sedikit nada kesedihan dan kesepian dalam kata-katanya. Fang Lin berkata pil nirvana yang senior butuhkan sebelumnya, saya akan mulai mempersiapkannya setelah saya menerobos ke alam Tianyuan. Ketika ketiga kerajaan bersaing dalam kompetisi 3 kerajaan, mereka jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Master Sutian dan hampir musnah. Jika Demon Sein tidak mengambil tindakan dan membasmi Master Sutian, Fang Lin dan sekelompok orang dari 3 kerajaan bawah mungkin sudah lama mati. Pada awalnya, Sang Santo Ibel memberitahu Fang Lin bahwa ia membutuhkan pil nirwana, dan Fang Lin menyetujuinya. Akan tetapi, pil nirvana tidak dapat disempurnakan begitu saja. Bahkan jika Fang Lin telah memasuki tingkat ke-10 Yuan Duniawi, tidak ada cara untuk memurnikan pil nirvana kecuali dia memasuki Yuan Surgawi dan setidaknya berada di tingkat ke-5 Yuan Surgawi. Terlebih lagi, Fang Lin tidak memiliki banyak bahan obat untuk pil nirvana, jadi dia perlu menyiapkan semuanya sebelum dia bisa mulai memurnikan pil tersebut. Tidak usah terburu-buru untuk mendapatkan pil nirvana, tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan untukku, kata Sang Santo Ibel. Fang Lin mendengar ini dan bertanya dengan tenang, senior, berikan saja instruksimu kepadaku. Selama aku bisa melakukannya, aku tentu akan berusaha sebaik mungkin. Maksud Fang Lin sangat jelas. Jika saya mampu melakukannya, maka saya akan melakukannya. Jika aku tidak mampu melakukannya, maka kamu tidak bisa memaksaku. Berdengung. Begitu Fang Lin selesai berbicara, sebilah pedang berwarna merah darah melesat keluar dari tas 9 istana. Ujung pedang itu mengarah ke Fang Lin, seakan hendak menusuk Fang Lin beberapa kali jika mereka tidak sependapat. Fang Lin langsung terlihat malu. Senior, mari kita bicarakan baik-baik. Kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu pamer. Pedang berwarna merah darah itu melingkari Fang Lin namun tidak benar-benar jatuh. Akan tetapi, meski begitu, Fang Lin masih cukup ketakutan. Apakah kau ingin tahu asal-usul pedang ini? Kata Sang Santo Ibel. Fang Lin tertegun. Dari mana pedang ini berasal? Apa yang bisa menjadi asal-usulnya? Bukankah itu senjatamu, Sang Santo Ibel? Apakah pedang ini memiliki asal-usul yang khusus? Fang Lin bertanya. Sang Ibel Suci muncul, berdiri di depan Fang Lin, mengulurkan tangan dan menyentuh pedang berwarna merah darah, matanya penuh kesedihan. Ketika Fang Lin melihat ekspresi di wajah Sang Santo Ibel, dia langsung tahu bahwa pedang ini pasti luar biasa dan memiliki arti yang sangat khusus bagi Sang Santo Ibel. Apakah kamu tahu arti kata Demon Sein? Sang Ibel Suci bertanya lagi, tanpa petunjuk apapun, membuat Fang Lin sedikit bingung. Namun, Fang Lin masih berkata dengan serius Santo Ibel dapat memerintah semua Ibel dan merupakan raja dari ras Ibel. Orang suci Ibel itu tertawa. Wajahnya yang keriput memperlihatkan senyuman yang amat menakutkan. Sekilas, ia tampak seperti mumi yang sedang menyeringai, sungguh menyeramkan. Fang Lin juga menggigil. Orang suci Ibel ini tampak sangat jelek. Kau benar, Sang Santo Ibel memang bisa memerintah semua Ibel. Sang Santo Ibel memandang raja-raja Ibel yang bersembunyi di balik awan dan melambaikan tangannya dengan lembut. Para raja Ibel itu berlutut di tanah secara serempak dan melakukan ritual 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud kepada Sang Santo Ibel. Adegan ini sungguh mengejutkan. Beberapa raja Ibel yang lebih besar dari gunung berlutut dan menyembah di depan mayat kering. Jika orang lain melihat ini, mata mereka akan keluar dari kepala mereka. Namun, Fang Lin tidak tampak terkejut. Dia telah melihat pemandangan besar dan sangat jelas tentang arti kata Santo Ibel bagi klan Ibel. Adegan raja Ibel yang berlutut adalah hal yang biasa saja. Aku manusia, tapi aku adalah Demon Sein. Ini benar-benar hal yang konyol. Kata Santo Ibel itu, dan senyuman di wajah keriputnya menjadi semakin menyedihkan. Fang Lin juga menunjukkan beberapa keraguan. Ini adalah satu hal yang tidak pernah bisa ia pahami. Santo Ibel ini jelas seorang manusia, tetapi ia menjadi Santo Ibel dari ras Ibel. Ini sungguh tidak dapat dimengerti. Fang Lin tahu bahwa Santo Ibel sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada zaman kegelapan ketika manusia menjadi makanan,
sudah ada binatang ibel paling kuat yang disebut Demon Saint. Selanjutnya, setelah setiap generasi Santo Ibel meninggal karena usia tua atau jatuh, Santo Ibel baru akan lahir dan memerintah semua Ibel lagi. Secara umum, Santo Ibel secara alami akan digantikan oleh klan Ibel, tetapi mumi tua di depannya ini, sebagai manusia, menjadi Santo Ibel. Ini sungguh tidak masuk akal. Saat itu, dunia sedang kacau, semua orang kuat dari ras manusia musnah, ras Ibel bangkit, dan ras manusia hampir musnah. Saat itulah aku menjadi orang suci Ibel, kata mumi tua itu, dan kata-katanya mengejutkan Fang Lin, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kekacauan besar di langit dan bumi yang disebutkan oleh mumi tua itu seharusnya adalah yang terjadi setelah Panglima Perang Haoyi menembak jatuh 9 matahari. Para lelaki kuat dari ras manusia telah punah, era yang paling gemilang akan segera runtuh, dan ras Ibel sedang berkembang pesat dan siap menyerang balik ras manusia. Fang Lin telah meninggal pada masa itu, jadi tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sekarang Fang Lin telah belajar banyak selama perjalanannya. Saat itu, ras manusia tidak dihancurkan oleh ras Ibel. Setelah pertarungan yang menegangkan, ras Ibel berhasil dikalahkan dan ras manusia terluka parah, namun mereka selamat dan tidak dihancurkan oleh ras Ibel. Mumi tua ini ternyata adalah Santo Ibel pada masa itu. Dengan kata lain, dia seharusnya berpartisipasi dalam perang antara Ibel dan manusia. Akan tetapi, karena dia seorang manusia melainkan seorang suci Ibel, tak seorang pun tahu di pihak mana dia berada. Senior, seharusnya kamu menolong umat manusia saat itu, kan? Fang Lin bertanya ragu-ragu. Siapa yang mengira mumi tua ini malah menatap Fang Lin dengan nada mengejek membantu umat manusia. Kenapa aku harus membantu umat manusia? Fang Lin terdiam. Anda manusia, bukan monster. Tentu saja Anda harus membantu manusia. Tetapi Fang Lin tidak bisa mengatakan hal itu. Bagaimana jika dia membuat orang tua itu marah? Mayat tua itu mencibir dan berkata, sebagai seorang Santo Ibel pada waktu itu, tentu saja aku memimpin semua Ibel untuk melawan umat manusia. Aku tidak tahu berapa banyak darah orang yang tak terhitung jumlahnya yang ternoda di tanganku, tetapi aku masih belum puas. Aku ingin membasmi lebih banyak orang. Aku ingin membasmi semua umat manusia. Aku melihat gelombang aura pembasmi menyeruak keluar dari mumi tua itu, dan pedang berwarna merah darah itu pun mengeluarkan suara mendengung, memperlihatkan niat membasminya, seakan-akan menanggapi mumi tua itu. Wajah Fang Lin berkedut. Pria ini dan pedang ini sungguh merupakan pasangan yang sempurna. Namun, dari penuturan mumi tua itu, tampaknya sebagai seorang manusia, ia memiliki kebencian yang amat besar terhadap umat manusia. Pedang ini milik adikku. Mumi tua itu tiba-tiba berkata. Fang Lin tertegun sejenak, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Lalu dia menatap pedang berdarah itu dengan pandangan aneh di matanya. Senior, ini, Fang Lin tidak tahu harus berkata apa. Orang tua ini bahkan memperlakukan pedang seperti saudara perempuannya. Aneh sekali. Orang-orang yang tidak mengetahui kisah di balik kejadian itu mungkin akan mengira orang tua ini adalah orang gila. Kakak perempuanku dan aku sama-sama lahir di sekte besar. Ayah kami adalah pemimpin sekte. Semuanya akan berjalan baik. Sayangnya, keadaan tidak dapat diprediksi. Sekteku hancur, orang tuaku terbasmi, dan akhirnya sekte itu dikepung. Kakak perempuanku dan aku bersembunyi di ruang rahasia tanpa jalan keluar. Mumi tua itu bicara perlahan, menceritakan kepada Fang Lin apa yang telah terjadi padanya. Untungnya aku dan adikku berhasil lolos dan diam-diam meninggalkan sekte yang hancur itu dan bersembunyi di pegunungan. Namun, orang-orang itu tidak mau melepaskan kami dan terus mengirim orang untuk memburu kami. Untungnya, kami diselamatkan oleh beberapa monster, tetapi pada akhirnya, monster-monster itu mati karena aku. Kami dibasmi oleh orang-orang kuat yang memburu kami. Aku dan adikku melarikan diri lagi. Saat mumi tua itu bicara, pedang berwarna merah darah itu pun mengeluarkan suara berdengung. Fang Lin mengerutkan kening. Cerita ini sungguh berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang suci Ibel yang kini begitu kuat hingga tidak dapat dibayangkannya lagi, punya masa lalu seperti itu. Sekte saya memiliki sihir jahat kuno, yang saya bawa keluar saat saya melarikan diri. Setelah itu, saya dan saudara laki-laki saya terjebak di puncak gunung berapi. Tidak ada jalan ke langit dan tidak ada pintu ke bumi. Satu-satunya jalan adalah kematian. Kata mumi tua itu sambil tiba-tiba menunjuk ke arah alis Fang Lin. Coba perhatikan baik-baik kisah yang terjadi padaku, mungkin kau akan mengerti mengapa aku membenci umat manusia. Kata mumi tua itu. Tubuh Fang Lin terkejut dan dia melihat pemandangan berbeda di depannya. Itu adalah puncak gunung berapi, sangat panas. Seorang pria muda dan seorang gadis yang lemah bersandar satu sama lain, menatap ke bawah gunung dengan putus asa di mata mereka. Di bawah, ada banyak sosok yang berkumpul bersama, menghalangi jalan keluar. Fang Lin menyaksikan semua ini dengan ekspresi rumit.
Seharusnya ini menjadi kenangan sang mumi tua, yang terputar kembali di depan matanya. Itulah masa lalu sang Santo Ibel, dan mungkin itu pula alasan mengapa mumi tua itu menjadi sang Santo Ibel. Di kaki gunung, teriakan pembasmian memekakkan telinga, dan orang-orang mengelilingi mereka dari segala arah, termasuk beberapa orang kuat dengan kekuatan yang menakjubkan. Begitu banyak orang yang dikerahkan hanya untuk menangani sepasang saudara kandung ini yang tidak banyak memberikan perlawanan. Potong rumput sampai ke akar-akarnya. Tujuan orang-orang ini adalah untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Bagaimanapun, tindakan mereka kali ini tidak adil dan tidak ada seorang pun yang bisa dibiarkan hidup. Saudaraku, apakah kita akan mati? Gadis itu gemetar, bersandar di lengan pemuda itu, dan berkata dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Pria muda itu memiliki ekspresi yang tegas. Meski ada keputusasaan di matanya, dia tetap menghiburnya, jangan khawatir, kita tidak akan mati. Titik. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pemuda itu dengan matanya yang indah. Saudaraku, aku diam-diam membaca metode jahat itu. Gadis itu tiba-tiba berkata. Pemuda itu terkejut, lalu wajahnya menampakkan kemarahan siapa yang menyuruhmu menontonnya. Sambil berbicara, pemuda itu mengeluarkan segulungan kulit binatang yang sudah tua dan pangkemping dari tangannya dan melemparkannya ke dalam gunung berapi itu tanpa ragu-ragu. Kulit binatang itu sudah mulai terbakar sebelum jatuh ke magma yang bergulir, berubah menjadi bola bunga api, dan segera berubah menjadi abu dalam kepulan. Saudaraku, aku ingin kamu hidup. Gadis itu mengusap wajah marah saudaranya dan berkata lembut dengan nada memohon. Pemuda itu langsung berteriak, kita semua bisa selamat. Apapun yang terjadi, aku akan membiarkanmu selamat. Lupakan cara jahat itu sekarang juga dan jangan sebutkan lagi. Gadis itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, air matanya jatuh tanpa suara saudaraku, kita hanya punya satu jalan. Pemuda itu menggertakkan giginya, melotot tajam ke arah gadis itu, lalu menamparkan wajahnya dengan keras. Kau adalah adikku. Bahkan jika aku mati, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Dengarkan aku, jangan pikirkan cara jahat itu lagi. Pemuda itu mencubit pipi gadis itu dan berkata dengan nada muram. Dia tampak garang, tetapi sebenarnya dia penuh cinta terhadap saudara perempuannya, dan sedikit sakit hati. Itulah pertama kalinya dia menyentuh saudara perempuannya. Tamparan itu bukan saja mengenai wajahnya, tetapi juga membuat hati pemuda itu berdarah. Gadis itu tidak bereaksi sama sekali. Sekalipun kakaknya menamparnya, dia tidak merasa dendam sedikit pun dalam hatinya. Teriakan dan jeritan terus terdengar. Orang-orang itu semakin dekat dan dekat. Selama mereka semua mengepung mereka, kakak beradik itu tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Kakak, tidak ada waktu. Ucap gadis itu sambil mengabaikan wajah pucat saudaranya, dia mengeluarkan sebilah belati dan mengiris dahi saudaranya dengan keras. Tidak, pemuda itu terkejut dan melangkah maju untuk merebut belati dari tangan gadis itu. Namun sebelum dia bisa menyentuh belati itu, dia melihat alis gadis itu terbuka, dan cahaya dari mata spiritualnya bersinar ke bawah, berubah menjadi tanda yang memenjarakan pemuda itu di tempatnya. Kau gila, jangan lakukan ini. Pemuda itu tidak dapat bergerak, merasa terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuannya memiliki kekuatan mata spiritual yang demikian kuat, dan dia tidak pernah mengetahuinya sebelumnya. Gadis itu tersenyum pahit, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengiris wajahnya dengan belati itu berulang kali. Bercak-bercak darah muncul, membentuk pola yang aneh dan lengkap. Ini adalah garis yang terbuat dari darah, muncul di wajah seorang gadis muda, tampak sangat menakutkan. Saat garis-garis itu terbentuk, pemuda itu hampir pingsan, dan tubuhnya benar-benar membuka penekanan mata spiritual gadis itu, mencoba menghentikan tindakan terakhir gadis itu. Metode jahat itu palsu dan tidak berguna. Jangan dilanjutkan. Pemuda itu berteriak, membuka mata rohaninya, mengimbangi kekuatan mata rohani gadis itu, dan mendekati gadis itu selangkah demi selangkah. Gadis itu tersenyum dan berkata, kakak, kamu harus hidup apapun yang terjadi. Saat dia berbicara, cahaya yang tak terbayangkan bersinar dari mata gadis itu. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dan dia mendorong pemuda itu ke tanah. Lalu, mata spiritual gadis itu tiba-tiba hancur. Dia menggunakan kekuatan yang melampaui batasnya, dan mata rohaninya tidak mampu menahannya dan langsung hancur. Darah terus mengalir di dahinya, membuat wajah gadis itu menjadi semakin mengerikan. Namun mata gadis itu begitu lembut, menatap kakaknya dengan enggan dan sedih. Pemuda itu menggertakkan giginya, berdarah dari sela-sela giginya, dan ingin bangun, tetapi gadis itu rela mengorbankan mata rohaninya hanya karena dia tidak ingin kakaknya menghentikannya. Akhirnya orang-orang itu datang dan terkejut ketika melihat pemandangan aneh ini. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Kakak, kamu harus hidup dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi.
Gadis itu tersenyum, berbalik, dan melompat ke gunung berapi itu. Dengan lompatan itu, sosok gadis itu tampak luar biasa rupawan, bak burung phoenix yang siap terlahir kembali dari dalam api. Sayangnya lompatan itu tidak membawa pada kehidupan, melainkan kematian. Tubuh gadis itu terbakar sebelum jatuh ke dalam lahar, tetapi dia selalu tersenyum sampai saat dia tenggelam ke dalam lahar. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi seperti orang gila, dia ingin melompat ke lahar untuk menarik saudara perempuannya keluar. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir merasa takjub, tetapi sebagian besar dari mereka mencibir dan mengabaikannya. Lebih baik seperti ini, kakak beradik itu melompat ke magma sendirian, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Sayang, Fang Lin berdiri di langit, menyaksikan semua ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pemuda ini dulunya adalah Santo Ibel. Tak disangka-sangka, dia malah mengalami hal yang begitu menyayat hati. Kalau saja Fang Lin yang mengalaminya, mungkin hatinya akan terasa tercabik-cabik dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Tepat ketika semua orang mengira kakak beradik itu telah tewas, aura yang amat mengerikan tiba-tiba meletus dari gunung berapi itu. Tidak bagus. Semua orang terkejut dan mundur. Tapi sudah terlambat. Sebuah pedang terbang keluar dari magma yang bergulir, dan orang yang memegang pedang itu adalah pemuda itu. Ini semua salahmu. Kau telah menyebabkan aku dan saudaraku menjadi seperti ini. Basmi, basmi kalian semua. Pemuda itu meraung, tampak ganas bagaikan hantu jahat yang merangkak keluar dari jurang tak berujung. Pedang berwarna merah darah di tangannya juga mengeluarkan suara mendengung, dan aliran energi pedang menyebar. Kepulan-kepulan, energi pedang begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya, menuai apapun yang dilihatnya. Kepala-kepala beterbangan satu demi satu, dan orang-orang ini masih tidak mengerti apa yang telah terjadi hingga kepala mereka dipenggal. Tidak, tolong selamatkan hidupku, jangan basmi aku. Berhenti. Pada saat ini, pihak yang awalnya adalah pemburu, kini telah menjadi pihak yang diburu. Bahkan beberapa guru terkuat di antara mereka tidak dapat menahan energi pedang merah darah itu, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Pemuda itu tertawa sedih, dan dia tampak bertambah tua 10 tahun. Sekalipun dia membasmi lebih banyak orang, dia tidak dapat menyelesaikan kebenciannya. Ketika kepala terakhir beterbangan, pemuda itu terduduk di tanah. Di sekelilingnya ada tumpukan mayat dan kepala. Mereka semua meninggal dengan mata terbuka, menatap pemuda itu. Pedang berwarna merah darah itu tertancap di tanah, dan aliran darah mengalir ke pedang itu, membuat warnanya semakin merah terang. Meskipun dia membasmi semua musuhnya, pemuda itu merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Sebab, ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup dengan mengorbankan nyawa saudara perempuannya. Jika diberi pilihan, pemuda itu lebih baik mati daripada membiarkan saudara perempuannya melakukan pengorbanan seperti itu. Sayangnya sihir jahat itu hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita. Sekalipun dia rela mengorbankan dirinya, dia tidak dapat melakukan sihir jahat kuno. Ah! Pemuda itu berteriak sambil menatap pedang berlumuran darah, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Adegan berhenti tiba-tiba di sini. Keinginan Fang Lin kembali ke tubuhnya, tetapi dia tampaknya belum pulih dari pemandangan yang mengejutkan itu dan tampak sedikit linglung. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Kata mumi tua itu, dengan sedikit tawa menyedihkan dalam suaranya. Fang Lin mengangguk, dan ketika dia melihat mumi tua dan pedang berdarah itu lagi, tatapannya berubah total. Dia akhirnya mengerti bagaimana pedang merah darah ini tercipta, dan juga memahami perasaan Demon Saint terhadap pedang ini. Itulah saudara perempuannya, yang diubahkan melalui hidup, daging, dan darahnya. Dia menyelamatkan kehidupan Demon Saint dan mengubah nasibnya. Biar ku ceritakan apa yang terjadi setelahnya. Aku membasmi banyak orang dan menjadi ibel yang ingin dibasmi semua orang. Orang-orang di seluruh dunia ingin membasmiku dan menganggapku sebagai momok. Terutama sekte-sekte di belakang orang-orang yang kubasmi itu, mereka datang mengepungku dengan kemarahan yang benar dan ingin membasmiku. Haha, itu benar-benar konyol. Kata Santo Ibel dengan wajah penuh ejekan. Fang Lin sedikit mengernyit. Pengalaman sang Santo Ibel memang patut mendapat simpati. Dia jatuh ke dalam situasi seperti itu dan masih diburu dan dianiaya oleh umat manusia. Kalau dia yang jadi dia, mungkin dia sudah gila. Kemudian, aku membasmi semakin banyak orang, dan umat manusia tidak bisa lagi mentolerirku, jadi aku pergi ke ras Ibel, menjadi anggota ras Ibel, dan berlatih sepanjang jalan, dan akhirnya menjadi orang suci Ibel. Kata mumi tua itu dengan nada acuh tak acuh, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Tetapi Fang Lin mengerti bahwa banyak hal pasti telah terjadi dalam prosesnya. Tak perlu dikatakan betapa sulitnya bagi manusia untuk mendapatkan pijakan di antara para monster, apalagi akhirnya menjadi orang suci monster.
Hanya dewa yang tahu betapa banyak hal yang telah dialami mumi tua ini. Pertempuran mengejutkan yang tercatat dalam buku-buku kuno juga diprakarsai olehmu, senior. Fang Lin bertanya. Zaman dahulu kala runtuh, yang kuat mati, para ibel bangkit dan melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap umat manusia. Pertempuran itu adalah alasan sebenarnya berakhirnya suatu era, karena terlalu banyak orang tewas dalam pertempuran itu, hampir hanya 1 dari 10 yang selamat, banyak warisan terputus, dan banyak sekte menghilang. Karena mumi tua itu adalah Santo Ibel pada waktu itu, dia tahu dengan jari-jari kakinya bahwa dia ada hubungannya dengan pertempuran itu. Tentu saja, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan yang bagus ini? Jika umat manusia belum mencapai akhir, aku akan memusnahkan semua orang di dunia dalam pertempuran itu. Kata mumi tua itu. Pada saat ini, seolah-olah dia telah kembali ke era penaklukan dunia. Seluruh auranya berbeda. Fang Lin memiliki ekspresi yang rumit dan tidak dapat mengatakan apa yang dirasakannya. Meskipun mumi tua ini memimpin para setan untuk membasmi manusia dan hampir menyebabkan kehancuran umat manusia, dapatkah dia disalahkan atas semua ini? Tentu saja tidak. Kalau bukan karena perjuangan umat manusia yang memaksa mumi tua itu kehilangan pijakannya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi orang suci Ibel, dan ia tidak akan seorang diri melancarkan perang yang menghancurkan zaman dahulu. Kalau dipikir-pikir, ras manusia memang punya kecenderungan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Apakah karena pada saat itu masih ada orang-orang kuat di antara umat manusia sehingga si senior tidak dapat berhasil? Fang Lin bertanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada saat itu. Mumi tua itu menggelengkan kepalanya pada waktu itu, tidak ada orang yang kuat di antara umat manusia. Kalaupun ada, aku bisa menekan mereka, tetapi umat manusia memang tidak akan hancur. Aku menemukan sesuatu, jadi aku berhenti. Berhenti. Fang Lin terkejut. Menurut cerita itu, mumi tua itu bisa saja memimpin para monster untuk memusnahkan semua manusia saat itu, tetapi dia berhenti di saat-saat terakhir. Ini sungguh tidak dapat diterima. Apa yang ditemukan senior itu? Fang Lin bertanya tergesa-gesa. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mungkin inilah rahasia yang sebenarnya. Mumi tua itu melirik Fang Lin dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu tahu hal-hal ini. Itu masih terlalu jauh untukmu. Lagi pula, sudah banyak waktu berlalu. Mungkin tebakanku salah saat itu. Fang Lin merasa sedikit tidak puas ketika mendengar ini. Dia masih ingin tahu apa yang ditemukan mumi tua itu tahun itu, tetapi karena lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Selain itu, Fang Lin juga bereaksi. Orang tua ini berkata begitu banyak dan menceritakan hal-hal ini kepadanya. Apa artinya ini? Saya khawatir itu tidak semudah seperti sekadar membiarkan diri saya mengetahui hal ini. Senior, apa sebenarnya yang Anda ingin saya lakukan? Akhirnya kembali ke intinya, Fang Lin bertanya dengan hati-hati. Mumi tua itu menatap pedang berwarna merah darah itu, wajahnya penuh kesedihan. Saya harap kamu dapat mengambilnya dan menemukan gunung berapi yang asli. Fang Lin tertegun ketika mendengar itu. Menemukan gunung berapi itu. Untuk apa ini? Mungkinkah Anda ingin mengunjungi kembali tempat lama? Jangan tanya. Pokoknya, aku harap kamu bisa menemukan gunung berapi itu. Itu sangat berarti bagiku, kata mumi tua itu dengan serius. Fang Lin terdiam sejenak, lalu berkata, jika aku menemukan gunung berapi yang kau sebutkan, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Kamu bilang, mumi tua itu memandang Fang Lin. Saya harap Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda temukan saat itu. Fang Lin berkata, matanya juga menatap ke arah Demon Sein. Mumi tua itu tidak menyangka Fang Lin begitu peduli dengan masalah ini. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tetap setuju. Asalkan kau menemukannya, aku akan beritahu kau, kata mumi tua itu. Hujan akhirnya berhenti. Fang Lin menatap ke langit, dan seberkas sinar matahari bersinar, menyinari wajah Fang Lin. Sebentar lagi aku akan tertidur lelap dan tidak akan bangun dalam waktu lama. Selama itu, aku tidak akan bisa membantumu, kata mumi tua itu. Fang Lin sedikit terkejut, dan merasa sedikit menyesal. Jika mumi tua itu tertidur, ia akan kehilangan kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya. Berapa lama kamu akan tidur, senior? Fang Lin bertanya. Mumi tua itu menyeringai. Aku juga tidak tahu. Fang Lin terdiam. Mengapa dia merasa bahwa lelaki tua ini agak tidak bisa diandalkan? Mumi tua itu mengulurkan tangannya, dan pedang berwarna merah darah itu kembali ke tangannya. Kamu bisa menggunakannya saat aku tidur, tapi kalau dia marah, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Setelah berkata demikian, pedang berwarna merah darah itu melesat ke arah Fang Lin dengan kekuatan yang demikian dahsyatnya hingga hampir membuat Fang Lin ketakutan setengah mati. Namun, saat semakin dekat, pedang berwarna merah darah itu berhenti, gagangnya menghadap Fang Lin, dan terus mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah dia sedikit tidak sabar.
Dahi Fang Lin dipenuhi keringat, dan dia dengan hati-hati menggenggam pedang berdarah itu. Kali ini pedang berdarah itu tidak menyerap darahnya dan tampak jauh lebih jinak. Terima kasih, senior. Fang Lin mengucapkan terima kasih kepada Santo Ibel. Mumi tua itu mengangguk, kamu sudah mengumpulkan cukup banyak, kamu seharusnya bisa terus menerobos ke alam Tianyuan. Tempat ini sangat aman, kamu bisa terus menerobos. Fang Lin mengangguk. Dia sudah punya ide ini sejak lama dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam Tianyuan dalam satu gerakan. Pada saat itu, Demon Sein berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tas 9 istana milik Fang Lin. Fang Lin menyimpan pedang merah darahnya dan mengeluarkan kuali mengkilap 9 harta karun. Kemudian, Fang Lin mengeluarkan teratai emas dan beberapa ramuan obat lainnya. Teratai emas ini diperoleh dari rawa. Ini adalah ramuan obat kuno yang sangat bagus yang telah tumbuh setidaknya selama 3.000 tahun. Meskipun khasiat obat dari teratai emas ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga abadi 7 roh, namun itu sudah cukup bagi Fang Lin untuk menerobos ke alam Tianyuan. Lagi pula, akumulasi milik Fang Lin sendiri sudah cukup, dan dia yakin dia bisa menerobos bahkan tanpa bantuan ramuan. Namun, dengan ramuan itu, Fang Lin akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menerobos, dan kegagalan pada dasarnya tidak mungkin. Pada saat itulah Fang Lin mulai memurnikan ramuan itu. Meski tempat ini kosong, dia tidak akan diganggu, jadi itu adalah tempat yang bagus untuk memurnikan ramuan. Menggunakan teratai emas sebagai obat dan memadukannya dengan banyak bahan obat langka lainnya, Fang Lin akan menyempurnakan ramuan tingkat 4 yang disebut pil penghancur surga. Seperti namanya, pil potian ini merupakan jenis pil yang diminum saat menerobos alam Tianyuan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan dan mengokohkan fondasi, sehingga tidak akan ada masalah di ranah permukaan. Tangan Fang Lin gatal setelah tidak membuat pil selama berhari-hari, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk memuaskan keinginannya. Ketika Fang Lin tengah memurnikan ramuan, beberapa Raja Ibel yang ada di dekatnya mendekat, seolah-olah mereka penasaran. Fang Lin juga tidak takut. Meskipun Raja-Raja Ibel ini menakutkan, mereka tidak akan menyakitinya. Beberapa hari kemudian, asap putih mengepul dari kuali mengkilap 9 harta karun, dan aroma obat yang kuat menyebar di sekelilingnya. Raja Ibel itu menghisap dalam-dalam 2 kali lalu menggeram pelan, tampaknya mengira rasanya enak. 3 hari kemudian, pil Breaking Heaven sudah siap. Ketika tungku dibuka, aroma ramuan yang lebih kuat tercium di wajahnya. Fang Lin mengamati lebih dekat dan melihat 3 pil Breaking Heaven di tungku, semuanya berkualitas tinggi. Fang Lin diam-diam mendesah bahwa ramuan kelas 4 masih relatif sulit untuk disempurnakan, terutama pil Breaking Heaven. Bagi Fang Lin, segala sesuatu yang gagal mencapai kualitas sempurna tidaklah cukup baik. Pada saat itu, Fang Lin menyingkirkan tungku alkimia dan mulai menerobos secara langsung. Ketika dia berada di level ke-9 Yuan Duniawi, Fang Lin bisa saja menerobos ke Yuan Surgawi kapan saja, tetapi dia telah menekan dirinya sendiri hanya untuk mencapai level ke-10 Yuan Duniawi hari ini. Dan sekarang, Fang Lin sudah berada di tingkat ke-10 alam Yuan Bumi, jadi tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam Yuan Surgawi. Terlebih lagi, menerobos dari alam asal bumi tingkat ke-10 ke alam asal surgawi akan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada menerobos dari alam asal bumi tingkat ke-9 ke alam asal surgawi. Lagi pula, titik awalnya berbeda, jadi tingginya pun sangat berbeda. Fang Lin sangat jelas bahwa lawannya saat ini adalah Zhou Yishui, seorang pria dengan kekuatan tak terduga yang telah menyentuh ambang alam Venaroh. Jika dia tidak menerobos ke alam Tianyuan, akan sulit baginya untuk melawannya. Oleh karena itu, menerobos ke tingkat Tianyuan sangatlah penting, dan begitu menerobos ke tingkat Tianyuan, seseorang dapat terbang di udara, yang akan sangat meningkatkan taraf penyelamatan nyawa. Seni surgawi 9 kuali mulai bekerja, dan tubuh Fang Lin terus bergemuruh, seolah-olah ada sungai yang mengalir deras. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa tubuh Fang Lin memancarkan cahaya seperti bintang, seolah-olah ada bintang yang terkandung dalam tubuh Fang Lin. Inilah perwujudan kekuatan fisik yang tertinggi. Di alam elemen tanah, tubuh fisik Fang Lin telah mencapai batasnya dan tidak dapat diperkuat lebih jauh lagi. Perlu untuk menerobos Tianyuan agar tubuh fisik dapat terus meningkat dan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Suatu perasaan indah mengalir dalam hatinya, dan Fang Lin merasakan tubuhnya ringan, seakan-akan dia telah terbebas dari belenggu bumi. Selama dia memikirkannya, dia bisa terbang ke langit. Ini adalah tanda terobosan ke Tianyuan. Fang Lin tidak ragu sama sekali. Untuk memastikan terobosan yang lancar sekaligus, dia langsung meminum pil potian saat ini. Pil itu memasuki tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan obat murni, yang segera mengalir ke anggota tubuh dan tulang Fang Lin. Hancurkan untukku. Fang Lin menggeram dalam hatinya, dan energi internal dalam tubuhnya mendidih, mencoba menerobos kemacetan. Ledakan.
Tubuh Fang Lin diselimuti oleh sejumlah besar energi internal. Ini semua adalah energi internalnya, yang meluap dari tubuhnya karena terlalu kuat. Pada saat ini, Fang Lin membuka matanya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke udara. Tian Yuan, sebuah terobosan. Berdiri di langit, tidak banyak kegembiraan di wajah Fang Lin, tetapi lebih banyak emosi. Dia sudah memasuki wilayah ini di kehidupan sebelumnya, jadi ini bukan apa-apa. Namun cukup sulit baginya untuk memasuki alam tersebut di kehidupan ini. Namun Fang Lin sekarang baru berusia 19 tahun, dan dia telah menerobos ke alam Tian Yuan. Meskipun dia bukan yang tercepat, dia sudah pasti seorang jenius di antara para jenius. Setelah menerobos Tian Yuan, Fang Lin merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Adapun seberapa kuat dia, bahkan dia sendiri tidak yakin. Mungkin hal itu baru benar-benar terlihat setelah bertarung dengan orang lain. Mendarat di puncak gunung lagi, wajah Fang Lin menunjukkan sedikit kepercayaan diri dan bahkan lebih banyak antisipasi. Dia ingin bertarung dengan para jenius teratas dari negeri Xuan untuk menguji sejauh mana kekuatannya sendiri. Senior, bisakah Anda mengirim saya ke pinggiran? Fang Lin berkata pada Santo Ibel. Oke, mumi tua itu tidak banyak bicara. Dia muncul begitu saja, meraih Fang Lin dan bergegas pergi. Di luar, semua orang masih mencari Fang Lin dengan giat, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengira Fang Lin sudah meninggal. Bagaimanapun, Fang Lin terluka parah di medan perang kuno. Kemanakah dia bisa melarikan diri di pegunungan berbahaya yang penuh binatang buas ini? Saya kira dia mati di suatu tempat aneh atau dimakan monster. Kasihan Fang Lin, dia mencuri obat suci tapi tidak selamat. Dia pantas mendapatkannya. Dia berani merebut obat suci dari sang pangeran. Dia sudah lelah hidup. Sekalipun dia tidak mati, jika dia berani muncul, dia akan mati. Sekelompok anggota keluarga kerajaan berjalan dan berbicara tentang keberadaan seorang pangeran di antara mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok muncul dan menghampiri mereka. Pangeran yang berjalan di depan tercengang. Dia tampaknya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Mengapa dia terlihat familiar? Yang mulia, bukankah orang ini Fang Lin? Seorang anggota keluarga kerajaan berkata dengan mata terbuka lebar di belakangnya. Sang pangeran terkejut. Itu memang Fang Lin. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama mencarinya, dia akan bertemu dengannya di sini. Apakah kamu mencari aku? Fang Lin bertanya dengan senyum di wajahnya. Para anggota keluarga kerajaan saling berpandangan, lalu wajah mereka menampakkan ekspresi kejam. Fang Lin, kau mencuri obat suci sang pangeran, mengapa kau tidak menyerah saja? Sang pangeran berteriak dengan tegas. Fang Lin tersenyum dan berkata, maaf, saya sudah mencerna obat suci. Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu wajah mereka makin muram. Tangkap dia dan serahkan dia kepada pangeran untuk dihukum. Pangeran berteriak, dan semua orang segera bergegas menuju Fang Lin. Pangeran itu juga memiliki tingkat kultivasi Tian Yuan tingkat kelima, dan cukup kuat, dianggap yang terbaik di antara banyak pangeran. Adapun anggota keluarga kerajaan lainnya, mereka semua adalah prajurit Tian Yuan. Meskipun mereka mengakui bahwa Fang Lin sangat kuat, jika begitu banyak dari mereka menyerang bersama, Fang Lin pasti akan ditangkap. Meskipun aku tidak terlalu puas, aku hanya bisa menggunakanmu untuk berlatih dengan enggan. Fang Lin berkata sambil cemberut, lalu tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya. Titik. Energi internal yang luar biasa berubah menjadi tangan raksasa dan datang langsung ke arah semua orang. Tidak bagus. Ketika sang pangeran melihat hal itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia merasakan ancaman besar. Tanpa ragu-ragu, sang pangeran mengerahkan seluruh kemampuannya dan bahkan mengorbankan harta karunnya untuk mencoba menghalangi telapak tangan Fang Lin. Ledakan. Dengan suara keras, sang pangeran memuntahkan darah dan terpental mundur. Harta karun di tangannya pun jatuh ke tanah, sama sekali tidak dapat melawan. Anggota keluarga kerajaan lainnya juga berteriak dan jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya 3 atau 4 orang pada akhirnya yang tidak terpengaruh. Pada saat ini, 3 atau 4 orang itu gemetar bagaikan saringan, mata mereka hampir keluar, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bisa dikalahkan oleh Fang Lin hanya dengan satu telapak tangan setelah mereka menyerang bersama. Pada saat itu, 3 atau 4 orang itu lari terbirit-birit tanpa ragu-ragu, yang ada di dalam hati hanya rasa takut. Fang Lin tidak membasmi mereka, meskipun akan sangat mudah baginya untuk membasmi mereka. Katakan pada pangeranmu bahwa aku menunggunya di sini. Minta dia untuk datang dan melawanku. Fang Lin menendang sang pangeran, membuatnya memutar matanya, dan berkata. Fang Lin muncul. Berita ini menyebar seperti angin puyuh di pinggiran Beast Mountain. Setelah beberapa hari, Fang Lin muncul lagi, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Dia dengan paksa menekan sekelompok penguasa kerajaan. Terlebih lagi,
Fang Lin mengancam akan bertarung dengan putra mahkota Zhou Yishui dan memintanya untuk pergi ke tempat pertemuan. Reaksi pertama siapapun yang mendengar berita itu adalah Fang Lin gila. Ini baru beberapa hari. Bahkan jika kamu, Fang Lin, telah meminum obat suci, mustahil bagimu untuk mencapai tingkat putra mahkota Zhou Yishui. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk bertarung dengan putra mahkota Zhou Yishui? Fang Lin ini pasti sudah gila. Dia pikir hanya karena dia sudah punya kekuatan, dia bisa menantang pangeran. Terlalu sombong, dia tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Jika Fang Lin tetap bersembunyi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sayangnya dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana reaksi pangeran. Dia mungkin tidak akan merendahkan dirinya untuk melawan Fang Lin. Fang Lin muncul untuk melawan sang pangeran. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Banyak orang bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Semua orang menemukan tempat di mana Fang Lin muncul, dan melihat Fang Lin seperti yang diharapkan, berbaring dengan tenang di atas batu besar. Dia sedang membuat api dan memanggang monster yang tidak dikenal. Aroma daging terus tercium di hidung Fang Lin, dan dia mengeluarkan air liur, tidak memedulikan orang di sekitarnya. Ekspresi semua orang berkedut. Fang Lin terlalu aneh. Di saat yang serius seperti ini, Anda sedang memanggang di sini. Apakah kamu tidak membuat persiapan apapun untuk melawan sang pangeran? Apakah Anda ingin mencobanya? Fang Lin melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum. Semua orang menggelengkan kepala, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajah mereka, memandang Fang Lin seolah-olah dia adalah monster. Fang Lin, pangeran akan datang, sebaiknya kau menyerah. Kau memang orang terkenal, tapi kau begitu bodoh sampai-sampai ingin menantang sang pangeran. Sebaiknya kau cepat-cepat mengikat tangan dan kakimu sendiri. Mungkin sang pangeran, yang begitu baik dan saleh, akan mengampuni nyawamu. Seseorang di antara kerumunan mengeluarkan suara yang menyeramkan, kadang-kadang dari kiri ke kanan, seolah-olah sengaja mencoba membingungkan orang-orang. Fang Lin menyipitkan matanya, lalu diam-diam membukanya dan melihat orang yang sedang berbicara. Seorang pengecut yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Fang Lin mencibir dan tiba-tiba menyerang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Lin begitu tegas. Fang Lin bergegas ke kerumunan, mengangkat seorang pemuda berpakaian hitam, dan melemparkannya ke tanah. Jatuhnya begitu kuat hingga hampir mematahkan tulang orang itu. Fang Lin, kau sudah mati. Pangeran akan segera datang. Kau sudah mati. Meskipun pemuda berpakaian hitam itu ketakutan, dia tetap berbicara dengan tegas. Fang Lin menendang wajahnya, menyebabkan beberapa gigi terbang keluar dari mulutnya dan darah muncrat keluar. Aku menunggunya, tapi badut sepertimu tidak perlu ada. Fang Lin berkata sambil menunjuk jarinya, dan jarinya menusuk dahi pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu juga seorang prajurit Tian Yuan, tetapi di depan Fang Lin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia lemah seperti semut dan hancur dalam sekejap mata. Semua orang terkejut. Fang Lin sungguh kejam dan akan membasmi orang kapan saja. Beberapa orang yang awalnya ingin membuat masalah diam-diam mengurungkan niatnya setelah melihat kejadian ini. Fang Lin terus memakan daging panggangnya seolah-olah tidak ada orang di sana, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang yang hadir. Akhirnya, orang yang sangat penting muncul. Seorang lelaki setengah baya dengan wajah biasa saja, namun ada ekspresi garang terpancar di antara alisnya. Dia adalah orang kepercayaan sang pangeran. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia dulunya adalah seorang guru terkenal di Xuandu. Sekarang pria ini sudah ada di sini, menurutku sang pangeran sudah dekat. Semua orang berbicara dan memberi jalan bagi pria paruh baya itu. Fang Lin mengunyah daging panggang, menatap pria paruh baya itu, dan bertanya sambil tersenyum di mana tuanmu. Mengapa dia membiarkan pelayan sepertimu datang lebih dulu? Pria paruh baya itu menatap Fang Lin dengan dingin. Pangeran telah memerintahkanmu untuk pergi bersamaku menemuinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut, dan mereka semua menyesalkan bahwa sang pangeran hanyalah seorang pangeran, ia tidak muncul sama sekali, dan bahkan tidak menanggapi tantangan Fang Lin. Ini merupakan penghinaan yang total terhadap Fang Lin. Itu adalah sikap yang sangat arogan. Ia mengabaikan teriakanmu dan menganggap Fang Lin sebagai atasan. Fang Lin tersenyum dan menatap pria parubaya itu dengan penuh rasa jijik. Katakan pada pangeranmu untuk datang menemuiku. Mendengar ini, tatapan mata lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah dingin dan niat membasmi pun terungkap. Fang Lin, kau mencari kematian. Jika pangeran tidak menganggapmu masih berharga, kau tidak akan hidup hari ini, kata pria parubaya itu. Fang Lin mengerutkan bibirnya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota, tetapi jangan bicara omong kosong. Bukankah Putra Mahkota mengaku sebagai yang terbaik dari generasi muda negara Xuan?
Apakah kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku? Apa status pangeran itu? Bagaimana dia bisa bertarung dengan semut sepertimu? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Meskipun niat membasmi terpancar darinya, dia masih menahan diri dan tidak langsung menyerang Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, tidak ada yang perlu dikatakan kepada pelayan sepertimu. Jika pangeran tidak berani maju, maka aku akan pergi mencari anggota keluarga kerajaan lainnya dan membasmi mereka satu persatu. Mari kita lihat apakah dia, sang pangeran, peduli dengan kehidupan anggota keluarga kerajaan. Mendengar hal itu, beberapa anggota keluarga kerajaan di tengah kerumunan langsung ketakutan dan pucat, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan pernah tinggal diam dan melihat hal seperti itu terjadi, dan mereka pun merasa jauh lebih tenang. Karena kamu keras kepala sekali, jangan salahkan aku karena berlaku kejam dan mematahkan anggota tubuhmu, lalu membawamu menemui pangeran. Pria parubaya itu berkata sambil menendang-nendangkan kakinya dan tiba-tiba menyerang. Fang Lin menunggunya mengambil tindakan. Melihat lelaki setengah baya itu berlari ke arahnya, senyum mengembang di bibirnya. Ledakan. Dia menepisnya dengan satu telapak tangan, hingga telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan pria parubaya itu. Tiba-tiba, suatu kekuatan internal yang dahsyat melonjak keluar. Wajah lelaki parubaya itu berubah dan dia segera melangkah mundur. Fang Lin berdiri di sana, masih memegang panggangan di tangannya yang lain, tubuhnya tidak bergerak, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Titik. Seperti yang diharapkan, seorang budak adalah seorang budak, terlalu lemah. Biarkan pangeran datang, kalau tidak, aku benar-benar tidak tertarik padanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Adegan ini membuat banyak orang tampak ngeri. Pria parubaya itu sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terlempar ke belakang oleh telapak tangan Fang Lin. Apakah Fang Lin telah menjadi begitu kuat? Pria parubaya itu juga diam-diam terkejut. Di antara orang kepercayaan sang pangeran, kekuatannya hanya kalah dari pelayan tua berpakaian abu-abu dan telah mencapai tingkat ke-6 Tianyuan. Secara logika, seharusnya mudah mengalahkan Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat. Kekuatan telapak tangan ini begitu dahsyat sehingga sulit dibayangkan oleh pria parubaya. Sepertinya obat suci itu telah disempurnakan olehmu. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi agak jelek. Fang Lin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bunga abadi 7 roh rasanya enak, tapi sayang Yang Mulia Putra Mahkota tidak seberuntung itu. Semua orang tersentuh. Tidak heran kekuatan Fang Lin meningkat pesat. Memang karena obat suci itu. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Fang Lin telah merebut bunga abadi 7 roh dari Zhou Yishui, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Sekalipun kau menelan obat suci, kau tetap seekor semut, yang ditakdirkan tidak akan membuat gelombang. Pria parubaya itu meraung, seluruh tubuhnya bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, dalam sekejap mata dia menerjang Fang Lin. Sangat cepat, semua orang berseru. Fang Lin juga sedikit terkejut, tetapi dia bereaksi sangat cepat dan meninju pria parubaya itu. Pria parubaya itu menghindar dari pukulan Fang Lin dengan cepat, dan tangannya secepat kilat, menghantam pinggang Fang Lin. Bermain kotor, Fang Lin mencibir dan menendang dada lelaki parubaya itu, menggunakan kekuatannya untuk bergerak mundur. Pria parubaya itu merasakan sesak di dadanya, seperti ada gumpalan darah yang tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya menjadi pucat dan biru, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Pasti sangat tidak nyaman jika tidak bisa mengeluarkan darah. Fang Lin tertawa. Lelaki parubaya itu tiba-tiba menepuk dadanya, lalu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dengan suara wow. Baru saat itulah dia merasa jauh lebih baik-baik secara fisik maupun mental. Tanpa berkata apa-apa, pria parubaya itu terus menyerang. Dia sangat kuat, terutama dalam hal kekuatan fisik. Dia ingin menangkap Fang Lin dengan tubuhnya yang kuat. Sayangnya, ia bertemu Fang Lin, yang juga sangat kuat dalam aspek fisik, dan Fang Lin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Wah, sebuah pukulan mendarat dan mengenai bahu pria paruh baya itu. Dengan sekali hentakan, lengan kiri lelaki setengah baya itu terkulai lemas dan tulang bahunya langsung dipatahkan oleh Fang Lin. Serangan Fang Lin sangat kejam, tidak memberi kesempatan pada pria paruh baya itu untuk mundur. Pukulan lain datang, mengenai bahu lain pria paruh baya itu. Kali ini tangan lelaki paruh baya itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Mereka tergantung lemas di kedua sisi tubuhnya, dan wajahnya tampak sangat jelek. Wah, Fang Lin menendang lelaki paruh baya itu lagi, membuatnya terpental. Kekuatan tendangan itu begitu besar sehingga meskipun pria paruh baya itu memiliki tubuh yang kuat, setidaknya 3 atau 4 tulang rusuknya patah. Celepuk, pria paruh baya itu jatuh ke tanah, mukanya tertutup debu, darah muncrat dari mulutnya, matanya penuh kebencian dan kemarahan. Fang Lin menatap pria parubaya itu dari posisi tinggi, tetapi tidak melakukan gerakan apapun.
Aku akan membiarkanmu hidup dan membiarkan tuanmu datang. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu berjuang untuk berdiri, menatap Fang Lin dengan tatapan dingin. Sekalipun kekuatanmu meningkat pesat dan kau dapat mengalahkanku, kau tetap tidak sebanding dengan sang pangeran. Fang Lin bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan tenang, pergi, kembali dan beritahu Zhou Yishui untuk datang menemuiku. Pria parubaya itu menggertakkan giginya, berharap ia dapat mencabik-cabik Fang Lin. Sayangnya, dia tidak cukup kuat untuk menjadi lawan Fang Lin, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya untuk saat ini. Pria parubaya itu pergi. Dia datang dengan momentum hebat, tapi pergi dalam keadaan kacau. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini merasa sulit mempercayainya. Baru beberapa hari berlalu, namun Fang Lin telah menjadi begitu kuat. Bahkan kroni sang pangeran pun dikalahkannya hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Mungkinkah Fang Lin ini benar-benar dapat bertarung dengan sang pangeran dan menjadi orang kuat setingkat Mei Yingsue dan Dugu Ruoksu? Banyak orang menggelengkan kepala. Jika itu benar, itu akan terlalu menakutkan. Sekalipun obat suci itu luar biasa, mustahil kekuatan Fang Lin bisa meningkat begitu banyak secara tiba-tiba. Tetapi jika Fang Lin tidak memiliki cukup kepercayaan diri dan kekuatan, bagaimana ia bisa menantang sang pangeran? Kecuali Fang Lin gila. Tentu saja tidak seorang pun akan mengira Fang Lin gila. Jika dia berani melakukan ini, dia harus yakin bahwa dia bisa selamat dari urusan dengan putra mahkota Zhou Yishui. Setelah lelaki parubaya itu pergi, tidak ada seorang pun yang muncul dari sisi sang pangeran, dan tidak ada suara yang dibuat, seolah-olah mereka telah sepenuhnya melupakan keberadaan Fang Lin. Banyak orang bertanya-tanya mengapa sang pangeran tidak mengambil tindakan apapun. Apakah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan Fang Lin? Tak lama kemudian, tersebar kabar bahwa sang pangeran telah memasuki tempat berbahaya untuk menjajaki peluang di sana, sehingga ia tidak sempat memperhatikan Fang Lin. Ketika berita ini keluar, semua orang merasa itu masuk akal. Ternyata sang pangeran sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Fang Lin, bukan karena ia takut pada Fang Lin. Hal ini mengecewakan sebagian orang yang menantikan pertarungan antara Fang Lin dan sang pangeran. Tampaknya sang pangeran tidak mungkin melawan Fang Lin dalam jangka pendek. Fang Lin juga cukup kecewa ketika mendengar ini. Ia bahkan ingin mencari tahu tempat berbahaya mana yang pernah dikunjungi Zhou Yishui sehingga ia bisa mengikutinya masuk dan melihatnya. Namun, tidak seorang pun yang mengetahui hal ini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Zhou Yishui pergi ke tempat berbahaya, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempatnya. Zhou Yishui tidak datang, tetapi orang lain sedang menunggu Fang Lin. Qi Yun Xiao, jenius teratas dari Sekte Shen Xiao, telah tiba. Saat Qi Yun Xiao muncul, orang-orang yang berkumpul di sini untuk menonton tontonan yang bagus semuanya berseru, dan banyak dari mereka yang memiliki mata yang bersemangat. Fang Lin sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sekelompok orang dari Sekte Shen Xiao. Pandangannya tertuju pada Qi Yun Xiao yang berada di depan. Qi Yun Xiao memiliki rambut merah yang tampak seperti api. Meski usianya belum mencapai 30 tahun, wajahnya sudah menampakkan perubahan. Ini ditinggalkan setelah 1 tahun pelatihan di Far North, dan itu juga menyaksikan peningkatan kekuatannya sepanjang tahun. Qi Yun Xiao jelas merupakan eksistensi yang kuat. Meskipun kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat, dia tidak berani bersikap santai. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Zhou Yishui. Meskipun dia ditekan oleh Zhou Yishui di medan perang kuno, akan sulit untuk menentukan pemenang jika keduanya bertarung 1 lawan 1. Fang Lin. Qi Yun Xiao datang ke bawah batu besar, menatap Fang Lin, tanpa ekspresi di wajahnya. Qi Yun Xiao. Fang Lin menanggapi dengan acuh tak acuh. Mata Qi Yun Xiao menjadi gelap. Apakah bunga abadi 7 roh telah disempurnakan olehmu? Fang Lin mengangguk ya, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Mulut Qi Yun Xiao melengkung ke atas, memperlihatkan senyum dingin. Jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Saat berikutnya, Qi Yun Xiao menyerang dengan ganas. Bagaimana serangga rendahan sepertimu bisa mendapatkan obat suci? Qi Yun Xiao meraung dan langsung meninju kepala Fang Lin. Petir menyambar tinjunya, mengandung kekuatan dahsyat. Fang Lin mendengus dingin, tidak takut sama sekali, dan meninju juga. Wah, tinju mereka saling beradu, dan ekspresi mereka berdua berubah sebelum mereka melangkah mundur. Ledakan, batu besar di bawah kaki Fang Lin hancur, terguncang akibat pertarungan antara kedua pria itu. Sungguh tinju yang kuat, kekuatan guntur dan kilat sungguh menakjubkan. Fang Lin berseru kagum. Qi Yun Xiao mengerutkan kening. Meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat dan dia dengan mudah mengalahkan salah satu orang kepercayaan Zhou Yishui, dia tetap tidak menganggap serius Fang Lin sebelum dia datang. Lagi pula, sebelum ini, Fang Lin bahkan belum menjadi Tianyuan.
Bahkan jika kekuatannya meningkat pesat, dapatkah dia mencapai level beberapa dari mereka sekaligus? Tetapi setelah bertarung hari ini, Qi Yunxiao menyadari bahwa dia telah meremehkan Fang Lin. Kekuatan anak laki-laki ini tidak boleh diremehkan sama sekali. Namun, saat Qi Yunxiao berpikir bahwa alasan kekuatan Fang Lin meningkat pesat adalah karena ia memurnikan bunga abadi 7 roh, ia merasakan kebencian di dalam hatinya. Lagi pula, pada hari itu di medan perang kuno, merekalah satu-satunya yang memiliki harapan terbaik untuk memenangkan bunga abadi 7 roh, tetapi harapan itu direnggut oleh Fang Lin yang muncul entah dari mana. Zhou Yishui tidak dapat menelan penghinaan ini, dan Qi Yunxiao juga merasa sedih karenanya. Sekalipun kau punya obat suci, kau tidak sebanding denganku. Qi Yunxiao berteriak dengan marah dan menendang kakinya. Petir menyambar dari tubuhnya dan berubah menjadi sepasang sayap guntur. Dengan getaran Lei Yi, seluruh kecepatan Qi Yunxiao meningkat drastis, dan hampir mustahil untuk melihat sosok Qi Yunxiao dengan mata terbuka. Wah, Fang Lin sekali lagi bertukar pukulan dengan Qi Yunxiao, dan kali ini Fang Lin terlempar mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Qi Yunxiao tidak memberi Fang Lin banyak kesempatan untuk bereaksi. Dengan bantuan kecepatan Lei Yi yang mengagumkan, ia melancarkan serangan dahsyat ke Fang Lin. Tinjunya yang mengeluarkan kilatan petir jatuh bagai tetesan air hujan. Fang Lin segera jatuh ke dalam situasi kekalahan terus-menerus. Dia kelelahan karena bertahan dan hampir tidak bisa melancarkan serangan balik terhadap Qi Yunxiao. Kecepatan Qi Yunxiao terlalu cepat, dan benar-benar di luar akal sehat untuk dijelaskan. Terlebih lagi, serangan Qi Yunxiao sangat dahsyat, dipadukan dengan kekuatan guntur dan kilat. Jika Fang Lin tidak sepenuhnya berbeda dari sebelumnya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Meski begitu, Fang Lin masih diam-diam merasa kagum di dalam hatinya. Pantas saja Qi Yunxiao bisa dibandingkan dengan Zhou Yishui, Du Guruoxu dan tokoh lainnya. Kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Kau lihat itu, Fang Lin hanya memukau sesaat. Saat ia bertemu dengan seorang jenius sejati, sifat aslinya terungkap. Qi Yunxiao masih terlalu kuat. Fang Lin tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Bahkan jika Fang Lin menggunakan semua kemampuannya, dia tidak dapat mengalahkan sepasang sayap guntur yang mengejutkan milik Qi Yunxiao. Semua orang kagum dengan kekuatan Qi Yunxiao. Dia memang layak menjadi jenius terbaik di negeri Xuan. Hanya dengan satu gerakan, dia memperlihatkan kekuatan penekan yang cukup terhadap Fang Lin. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Fang Lin dikalahkan oleh Qi Yunxiao. Tetapi pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba menyerang. Saat kitab suci surgawi Zixia mulai beredar, kekuatan fisik Fang Lin melonjak lagi, semakin merangsang kekuatan pemecah gunung dalam tubuhnya, membuat Fang Lin seperti monster humanoid. Meskipun sulit untuk menahan kecepatan Qi Yunxiao, dalam hal kekuatan fisik, Fang Lin tidak kalah dengan Qi Yunxiao sama sekali. Meskipun Qi Yunxiao berada dalam posisi yang lebih unggul, dia juga menyadari bahwa tubuh Fang Lin tampaknya menjadi jauh lebih kuat saat ini. Dia tidak lagi ditekan olehnya dan bahkan dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Sayap petirku hanya mengeluarkan 50% kekuatannya. Qi Yunxiao berkata dengan dingin. Saat sayap guntur bersiul, Qi Yunxiao nyaris menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Kecepatannya terlalu cepat. Itu benar-benar bagaikan kilatan petir, kecepatan yang sepenuhnya berada di luar jangkauan seorang prajurit Tianyuan. Tinju api. Qi Yunxiao berteriak, dan kobaran api membakar tangan kanannya, bagaikan matahari, menuju langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak berani ceroboh. Jika dia mencoba menangkis pukulan itu dengan kuat, dia pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun. Mematahkan bakat Yue, kekuatan serangan balik. Tinju Qi Yunxiao jatuh, dan Fang Lin juga mengayunkan tinjunya untuk menyambutnya, memanfaatkan kekuatan serangan balik Po Yue. Pukulan ini sepenuhnya mengembalikan kekuatan Qi Yunxiao padanya. Wajah Qi Yunxiao tiba-tiba berubah dan dia melangkah mundur. Apa? Semua orang terkejut. Qi Yunxiao benar-benar terdorong mundur oleh pukulan Fang Lin. Bagaimana ini mungkin? Akan tetapi, sebelum terbang jauh, Qi Yunxiao mengandalkan sayap petirnya untuk menyeimbangkan tubuhnya, alisnya berkerut, dengan ekspresi ketakutan yang jelas di wajahnya. Fang Lin berdiri di langit, menatap Qi Yunxiao, ekspresinya juga tampak agak serius. Sepertinya kau memang sudah menjadi jauh lebih kuat, tapi jika kekuatanmu hanya sebatas ini, maka tidak perlu melanjutkan pertarungan ini, karena kau bukanlah lawanku. Qi Yunxiao berkata dengan penuh percaya diri dalam perkataannya. Fang Lin terkekeh dan berkata, tentu saja kekuatanku lebih dari itu. Gunakan saja semua kemampuanmu dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mendengar ini, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka, memandang Fang Lin seolah-olah dia adalah monster. Orang ini benar-benar tidak tahu diri, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Qi Yunxiao?
Aku tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Qi Yun Xiao mendengus dingin, dan mata spiritual di dahinya terbuka, memancarkan sedikit cahaya perak. 640.